Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal-soal fisika kelas 11 ya, yang bisa jadi referensi untuk ujian akhir karena sudah mendekati ujian akhir semester genap. Oke, langsung saja soal yang pertama. Seseorang bermassa 50 kilo berada di dalam lift. Kecepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Besar gaya normal yang dikerjakan lantai lift pada orang tersebut saat lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat adalah. Oke, baiklah kita analisis dulu. Seseorang bermassa 50 kilo. Jadi ini ada massanya 50 kilo di dalam lift. Kecepatan gravitasinya ini G ya. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya gaya normal N yang dikerjakan pada lantai lift pada orang tersebut saat lift bergeraknya ke atas dengan percepatan A-nya itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Oke, kita buat ilustrasinya. Ini ada seseorang ya, di lift ya. Liftnya seperti ini. Ada seseorang di dalam lift ini. Misalnya kita buat gambar kayak gini aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada gaya normal. Nah, percepatannya bergerak ke atas. Nah, ini ada percepatan bergerak ke atas. Nah, kemudian di sini ada gaya berat dan gaya normalnya itu ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi jika dia bergerak ke atas, berlaku rumus N sama dengan M kali A ditambah W. Nah, ini rumus gaya normal saat dia bergerak ke atas. Jadi N itu sama dengan M dikali A ditambah M dikali G. Makanya rumus gaya normalnya bisa kita buat seperti ini. N sama dengan N sama dengan M dalam kurung A ditambah G. Nah, maka rumusnya kita buat nilainya udah kita ketahui 50. Buka kurung, kemudian nilai kecepatan A-nya ada 5 ditambah G-nya 10. Nah, kemudian berapa nilai N-nya? 50 ditambah 15. Maka nilai N-nya adalah 750 Newton. Nah, ini adalah jawaban gaya normal, besarnya gaya normal yang dikerjakan pada lantai lift yang bergerak ke atas. Oke, selanjutnya soal kedua, yaitu seorang anak berada di dalam lift yang bergerak ke bawah. Nah, ini masih lift ya, bergeraknya ke bawah. Ini adalah suatu penerapan hukum Newton dengan percepatan 4. Percepatannya A-nya ya, 4 meter per sekon kuadrat. Dan massa A-nya itu 40 kilo, maka massanya itu 40 kilo. Dan percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini G-nya ya. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Berapa gaya normal yang bekerja pada anak tersebut? Nah, di sebuah lift yang bergerak ke bawah. Kita buat gambarnya. Nah, ini lift. Kita anggap ini lift. Ada anak di dalam lift ini seperti ini. Kemudian bergerak ke bawah. Nah, kita buat percepatannya ke bawah. Kita anggap ke bawah percepatannya negatif ya. Nah, kemudian ada juga gaya berat di sini dan gaya normal ke atas. Nah, maka rumusnya kita bisa tentukan seperti ini. N dikurang W sama dengan M dikali dalam kurung min A ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan N. Karena kita mencari N, maka negatif W-nya pindah ke kanan. M dikali min A ditambah W. Seperti itu. Maka N sama dengan
min M dikali A ditambah W. N sama dengan min M dikali A ditambah M dikali G. Nah, kita jabarkan. Nah, kemudian N sama dengan M. Nah, bisa seperti ini. G dikurang A. Seperti itu rumusnya untuk yang ke bawah. Maka nilai N-nya adalah M-nya 40, G-nya 10, dikurang A-nya 4. Maka N-nya adalah 40 dikali 6. Nilai N-nya 240 Newton. Nah, itu adalah jawabannya ya, 240 Newton. Baiklah, selanjutnya soal ketiga. Pertanyaannya adalah besar usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda sesuai grafik berikut. Nah, ini gambar grafiknya. Sejauh 12 meter adalah, yang ditanya adalah usaha W. Usaha yang dilakukan itu W-nya berapa? Nah, jika ketemu soal seperti ini, ada grafik, maka mencari W itu adalah luas bangunnya. Nah, dengan syarat satuannya, misalnya grafik di atasnya ini F dan di grafik vertikalnya F, grafik horizontalnya S ya. Maka rumus W-nya luas bangun. Nah, kita tahu bangunnya yang di sini adalah jajar genjang. Nah, apa rumus jajar genjang? Luas bangunnya kita anggap ini A dan yang di sini B. Nah, maka rumus W-nya itu adalah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar itu yang A ini dikali ditambah dulu jumlah sisi sejajar ditambah B. Nah, sisi sejajar itu yang bawah dan yang di atas. Nah, dikali tingginya dibagi 2. Nah, itu jika luas bangunnya jajar genjang. Maka nilai W usahanya itu adalah jumlah sisi sejajarnya itu 12, yang bawah ya 0 sampai 12, maka itu 12 ditambah sisi atas. Nah, ini hitungannya juga dari kiri ke kanan, 0 sampai 9 ditambah 9. Nah, tingginya dari bawah ke atas. Kita dari atas ke bawah ngitungnya 0 sampai 5, maka tingginya itu adalah 5 dibagi 2. Nah, nilai W-nya usahanya adalah 12 tambah 9 adalah 21 dikali 5 dibagi 2. Jadi W-nya adalah 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 105 bagi 2. Maka jawabannya adalah 52,5 Joule. Itu adalah usaha yang dialami oleh grafik ini. Jawabannya adalah 52,5 Joule. Oke, soal keempat ya. Di sini sebuah benda dengan massa 1 kilo. Nah, ada massanya 1 kilo. Dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal ada V0 ya, 40 meter per sekon. Nah, bila percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, berapa energi kinetik saat ketinggian bendanya 20 meter? Nah, kita buat ilustrasinya. Ada benda, anggap benda ini di bawah dulu ya, bendanya di bawah. Nah, massanya 1 kilo. Massanya 1 kilo. Dilempar vertikal ke atas, dilempar ke atas. Nah, sampai ke sini bendanya. Kemudian ada kecepatan awalnya benda ini, ada kecepatan awalnya V0-nya adalah 40 meter per second. Kecepatan gravitasi G-nya 10 meter per second kuadrat.
Nah, berapa EK-nya? Nah, yang ditanya adalah EK yang di atas ini. Nah, diketahui nilai H-nya adalah 20 meter. Nah, ini caranya adalah menghubungkan energi mekanik terhadap energi kinetik dan energi potensial. Nah, seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah energi mekanik itu rumusnya EK ditambah EP. Nah, di semua keadaan benda ini dari titik paling tinggi hingga ke titik terbawah, energi mekaniknya itu adalah sama. Jadi kita buat dulu titiknya, ini ada titik A dan di sini adalah titik B. Nah, untuk diketahui energi mekanik di titik A ini adalah titik terendah tanah ya, maka energi mekaniknya itu rumusnya adalah EK ditambah 0. Karena tidak ada ketinggian, maka energi potensialnya bernilai 0. Energi mekaniknya di titik A. Maka energi mekanik di titik A ini adalah setengah mv kuadrat. Nah, itu. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Energi mekanik A itu adalah setengah dikali masanya 1 dikali V kuadratnya 40 kuadrat. Maka energi mekanik di titik A itu adalah setengah dikali 40 kuadrat 1600. Dicoret, bersisa 800. Jadi energi mekanik di titik A itu adalah 800 joule. Nah, kemudian kita tinjau lagi energi mekanik di titik B. Energi mekanik di titik B itu adalah energi kinetik di titik B dan energi potensial di titik B. Untuk diketahui tadi energi mekanik itu sama ya, maka energi kinetik mekanik di titik A itu sama dengan nilainya terhadap energi mekanik di titik B, yaitu 800 joule, sama dengan energi kinetiknya yang di ketinggian 20 ini ditanyain. Nah, itu energi potensial B, kita masukkan rumusnya M D kali H, nilainya jadi 800 sama dengan energi kinetik B yang ditanyakan ditambah massa kali percepatan kali ketinggian. Massanya 1, D nya ada tadi di soal percepatan gravitasinya 10, kemudian H nya 20 ya. Nah, maka hasilnya adalah 800 sama dengan energi kinetik B ditambah 200. Maka energi kinetik di titik B itu positif 200 harus pindah ke 800 menjadi negatif 800 dikurang 200. Maka energi kinetik di titik B itu adalah 600 joule. Energi kinetik saat benda mencapai ketinggian 20 meter, 600 joule jawabannya. Oke ya, soal selanjutnya. Doni menarik kotak dengan seutas tali seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, ini Doni, dia narik kotak dengan sudut kemiringan 60 derajat terhadap garis horizontal. Nah, jika tegangan tali sebesar 150 Newton, tegangan tali itu adalah F-nya. Maka F yang di sini adalah 150 Newton. Maka usaha yang dilakukan Doni untuk memindahkan benda sejauh 5 meter. Nah, di sini adalah diminta W-nya berapa ya. Usaha itu W. Nah, dengan sebuah, dan kemudian untuk memindahkan benda yang S-nya sejauh 5 meter. Nah, kita buat dulu ilustrasinya. Kita anggap ya ini kotaknya.
kemudian dimiringkan. Nah, ini F-nya. Nah, kemudian di sini ada sudutnya 60 derajat. Nah, kemudian kotak itu harus berpindah sejauh 5 meter S-nya. Nah, maka di sini berlaku harus Fx ya. Fx yang berlaku. Nah, seperti itu. Nah, kita buat garisnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka rumus Fx-nya itu karena dia samping, nah samping dibagi miring. Jadi rumus Fx-nya itu adalah F dikali cos alfa ya. Kita anggap 60 derajat ini adalah alfanya. Nah, jadi rumus W-nya itu adalah Fx dikali S. Maka rumus W-nya itu adalah F dikali cos alfa dikali S. Nah, berapa nilai W-nya? W sama dengan F-nya 150 dikali cos. Cos 60 itu adalah 1/2 dikali S. S-nya 5. Maka nilai W adalah 150 dibagi 2 ini 75. 75 kali 5, 5 kali 5, 25, 5 sisa 2, 7 kali 5, 35 tambah 2, 375 joule. Nah, itu adalah nilai usaha yang dilakukan oleh Doni supaya bendanya berpindah sejauh 5 meter. Baiklah, itu saja pembahasan soal kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.